pada saat itu aliran darah tuh terhambat dan di sini ya tubuh kita nih ya jadi nggak bisa ngejaga keseimbangan tekanan darah secara normal. Makanya seringkali setelah seharian duduk kita tuh ngerasa seperti aduh capek banget ya. Kadang ada juga yang ngerasain pusing, itu juga karena tekanan darah yang nggak seimbang. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Belajar apa nih kita hari ini ya? Stay tune guys. Gimana nih hari kalian? Sehat kan? Semoga nggak lagi capek banget ya. Soalnya kami tuh lagi capek banget jujur ya. Kemarin tuh benar-benar capek banget. Tapi di sini kalau misalnya kalian lagi capek, tenang aja nih karena di sini gue bakalan bahas soal itu tuh. Jadi stay tune tim-tim remaja jompo di Kamek Belajar kali ini. Nah, jadi pernah nggak sih ya kalian tuh ngerasa aduh capek banget ya hari ini. Padahal kerjaannya cuma duduk-duduk aja di depan komputer. Nah, ayo siapa yang suka ngerasa kayak gitu komen ya. Dan itu tuh bener-bener sering banget kejadian ya. Padahal di situ tuh kita tuh nggak melakukan aktivitas fisik yang berat. Tapi kok ya capek banget gitu ya. Kenapa ya bisa gitu ya? Di video kali ini gue bakal bahas nih kenapa kita bisa gampang banget capek meskipun kerjaan kita tuh cuma duduk-duduk doang. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ya sama tubuh dan pikiran kita? Terus kenapa nih rasanya meskipun kita duduk, kita tuh bisa ngerasain lelah banget gitu kayak habis beraktivitas fisik berat gitu kayak habis olahraga kan. Nah, di sini gue bakal ngejelasin secara santai dan gampang nih buat dimengerti ya. Jadi kalau kalian di sini bisa dapetin insight baru tentang tubuh dan pikiran, nah kalian tuh mungkin nih selama ini tuh belum pernah kalian pikirin. Jadi siap-siap deh temenin gue ngobrol ya panjang lebar soal ini dan jangan lupa siapin cemilan atau minuman ya biar makin seru. Langsung aja nih kita mulai bahas ya. Ketinggalan jangan lupa buat subscribe dulu ya guys ya. Di like, di komen-komen YouTube Kamek, oke? Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis ya, mari nih kita mulai dengan hal yang paling dasar dulu, yaitu apa sih yang terjadi di tubuh kita nih ketika kita duduk sangat lama. Dan sebenarnya ya, duduk itu tuh bukan hal yang selalu aman buat tubuh kita. Apalagi kalau kita duduk dalam waktu yang sangat lama tanpa gerak sama sekali. Di sini ketika kita duduk ya, kita tuh nggak ngasih kesempatan buat otot-otot tubuh kita tuh bergerak. Dan otot-otot yang kita pakai buat berjalan atau berdiri jadi enggak aktif. Dan aliran darah jadi lebih lambat. Nah, aliran darah yang lambat ini yang bisa berdampak ke banyak hal. Salah satunya berkurangnya suplai oksigen ke otak kita. Padahal otak itu butuh banget oksigen untuk bisa berfungsi maksimal. Jadi guys, walaupun kita enggak bergerak banyak, otak kita tuh yang enggak mendapat cukup oksigen, nah itu tuh bisa merasa lelah. Baru tahu kan lo hubungannya ya kan, padahal cuma duduk-duduk doang tuh. Terus juga selain itu ya, duduk lama tuh juga bisa bikin tekanan darah naik loh. Karena pada saat itu aliran darah tuh terhambat dan di sini ya tubuh kita nih ya jadi nggak bisa ngejaga keseimbangan tekanan darah secara normal. Makanya seringkali setelah seharian duduk kita tuh ngerasa seperti aduh capek banget ya. Kadang ada juga yang ngerasain pusing, itu juga karena tekanan darah yang nggak seimbang. Kalau gue biasanya nih kalau udah di depan laptop kebanyakan duduk yang sakit apa? Sini, nih ya berasa abis dikejar-kejar satu RT gitu ya, ini udah pegel-pegel kenceng banget di sini. Ada yang sama nggak ngerasain kayak Kamek? Nah coba deh kalian sekarang bangkit dari kursi dan gerakin badan. Rasanya tuh langsung beda banget. Coba ayo berdiri di ini, ayo kita beda-beda apa ngerengangin badan gitu, goyang-goyang ya. Nah itu tuh nanti bener-bener rasanya beda banget. Even kadang kalau misal Kamek lagi serius kerja tuh suka lupa juga sih, bener-bener bisa full dari pagi sampai siang, siang baru nih makan siang baru tuh yang kayak berdiri gitu kan, jalan. Nah itu tuh kalau misal kamu lagi duduk lama terus kamu kayak bikinlah sejam terus kamu bergerak gitu, itu tuh bisa bikin lebih segar dan lebih enak. Itu karena ya pada saat lo ngelakuin itu aliran darah lo tuh lancar lagi dan otot-otot tuh udah nggak kaku lagi. Terus juga tubuh kita nih mulai ngirimin oksigen lebih banyak ke otak. Jadi guys kalau bisa nih jangan pernah
duduk lebih dari 1 jam tanpa bangkit ya. Coba tuh dicatat, ditulis, di stick notes gitu kan. Ditaruh di samping laptop lo ya. Udah 1 jam harus berdiri, harus goyang gitu ya. Nah selain itu duduk lama juga bisa bikin kita dehidrasi loh guys ya. Meskipun kita nggak ngerasa haus, nah tubuh kita tuh juga tetap butuh cairan untuk berfungsi, apalagi otak kita ya. Jadi kalau kita seharian di depan komputer tanpa banyak minum, otomatis tubuh kita tuh jadi kekurangan cairan. Dan tahu nggak sih, dehidrasi itu salah satu penyebab tubuh merasa lelah. Nih coba ya buat anak-anak di sini ya, yang kerjaannya tiap hari depan komputer ya. Jangan lo minum pas lo lagi haus aja ya. Selalu taruh tumbler di depan lo ya. Jadi kalau bisa setengah jam sekali diminum. Walaupun lo nggak haus, say. Oke deh, sekarang ya kita masuk ke hal yang nggak kalah penting lagi nih. Yaitu faktor mental. Nah, kan dari duduk-duduk aja bisa sampai faktor mental ya. Jadi gini ya, sebenarnya nih, meskipun tubuh kita cuma duduk, otak kita tuh nggak pernah diem guys. Pikirannya selalu aktif, selalu mikirin banyak hal. Apalagi kalau kita lagi fokus ngerjain tugas atau kerjaan yang berat. Ada aja tuh mikirin hal-hal di luar tugas, ya kan? Ayo. Apalagi yang baru putus cinta ya kan, pasti kepikiran seharian sampai malam, sampai mau tidur juga ya, kerjaan juga nanti dulu deh gitu kan, yang penting gue galau dulu nih ya. Nah di sini nih coba deh lo bayangin kalau lo lagi ngerjain pekerjaan yang butuh konsentrasi penuh, nah kayak presentasi penting atau nulis tugas besar, pikiran kalian tuh pasti terus-terusan berpikir kan, terus juga nganalis, terus juga mikirin solusi dan terus-menerus aktif. Nah semua itu tuh ngabisin energi otak guys. Jadi meskipun tubuh kita nggak banyak gerak loh, disinilah nih mental fatigue mulai muncul. Jadi selain capek secara fisik, otak kita juga bisa capek karena terus-menerus mikir dan memproses informasi. Ini kenapa nih kadang-kadang kita tuh ngerasa lebih lelah ya, meskipun secara fisik nggak ngelakuin apa-apa yang berat. Nah pikiran kita juga bisa kecapean. Kebayang nggak? Udah badannya capek, pikiran juga capek, aduh. Dan jangan lupa guys, semakin banyak kita multitasking atau melakukan banyak hal sekaligus, semakin capek juga otak kita. Misalnya sambil kerja, terus kita buka HP, cek medsos, atau nonton video, padahal otak kita tuh nggak dirancang buat ngerjain banyak hal sekaligus. Itu bisa bikin kita lebih cepat kelelahan secara mental. Ayo, siapa nih yang suka kayak gitu ya? Nah, jadi guys, kalau kalian lagi ngerasa capek banget ya, meskipun cuma duduk dan kerja, mungkin itu adalah hasil dari mental yang overload. Jadi di sini kalian tuh jangan terlalu memaksakan diri untuk terus fokus. Kalau otak udah mulai ngerasa jenuh nih, karena itu tuh bisa berdampak ke kinerja kalian juga. Intinya nih guys ya, kalau kalian udah ngerasa capek, ya mbok ya istirahat dulu sejenak ya, baru deh lanjut kerjain sesuatu lagi. Sekarang kita masuk ke 2 faktor penting lainnya yang bisa bikin kita gampang capek. Kira-kira apa? Ayo guys. Nah udah pasti tidur dan pola makan gak sih? 2 hal ini tuh sering kali diremehkan. Padahal mereka tuh punya pengaruh besar banget nih ke energi tubuh kita. Coba deh kalian inget-inget ya. Berapa jam sih kalian tidur dalam sehari? Karena tidur tuh adalah waktu tubuh kita buat recharge. Kalau tidur kalian kurang, otak dan tubuh nggak bisa ngembalin energi yang hilang seharian. Akibatnya, kita tuh bisa ngerasa lebih lelah dan nggak fokus. Di sini ya, menurut penelitian, orang dewasa tuh butuh tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Kalau kalian tidurnya kurang dari itu, tubuh tuh bakal ngelawan dengan cara bikin kalian ngerasa lebih capek dan susah konsentrasi. Soalnya pas tidur tubuh kita tuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat sistem imun. Jadi kalau tidur kita nggak cukup, semua proses ini tuh jadi terganggu. Coba kalian komen, kalian sehari tidur berapa jam ya? 8 jam nggak? Atau kurang? Komen ya. Terus juga nih ya, selain tidur, pola makan juga ngaruh besar ya. Jadi kalau kalian sering makan makanan yang nggak sehat, kayak junk food, terus juga tinggi gula, atau makanan olahan, nah tubuh kita tuh bakalan kesulitan buat ngejaga energi. Makanan yang terlalu banyak gula memang bisa ngasih energi sekejap. Tapi setelah itu kalian bakal ngerasa drop banget, kayak
fresh gitu ya. Jadi kalau kalian mau tetap punya energi sepanjang hari ya, penting banget buat makan makanan yang sehat, kaya akan serat, protein, dan lemak yang sehat. Contohnya nih, coba deh kalau cemilan kalian tuh yang manis-manis atau keripik-keripikan, ganti sama buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Itu tuh bakal ngasih energi lebih stabil dan gak bikin kalian gampang capek. Nah, kalau kalian tadi ngomongin tentang tubuh dan mental, sekarang kita bahas soal faktor eksternal yang gak kalah penting nih, di mana teknologi dan lingkungan kerja kita. Jadi sekarang ini kan hampir semua orang kerja di depan layar ya, baik itu komputer, laptop, atau handphone. Nah ternyata terus-terusan lihat layar itu juga bisa bikin kita cepat lelah loh. Coba bayangin, kalian udah duduk berjam-jam nih di depan komputer. Mata kalian fokus ke layar, terus nggak ada waktu buat istirahat. Itu tuh nggak cuma bikin mata jadi lelah ya, tapi juga bisa menyebabkan sakit kepala, leher kaku, punggung pegel. Jadi penting banget buat ngatur waktu dan posisi kerja kalian. Lakukan aturan 20, 20, 20 deh. Jadi gini, setiap 20 menit sekali lihat objek yang jaraknya sekitar 20 kaki dari kalian selama 20 detik. Itu bakal bantu mata nih biar tetap segar dan tubuh juga nggak terlalu capek ya. Coba tuh dicatat ya 20, 20, 20. Nah selain itu atur juga lingkungan kerja kalian ya. Pastikan meja dan kursi kalian tuh nyaman. Terus juga cahaya cukup terang dan kalian tuh nggak duduk dalam posisi yang bikin leher atau punggung sakit. Nah kursi yang baik bisa ngurangi tekanan di tubuh kalian juga loh. Dan itu bikin kalian nggak gampang lelah. Sekarang gue mau kasih kalian beberapa tips yang bisa langsung kalian lakuin buat ngurangin rasa capek meskipun kerja cuma duduk nih ya. Yang pertama, usahakan buat gerak sedikit setiap 30 menit. Coba bangkit, stretching, atau jalan-jalan sebentar deh gitu ya. Walaupun cuma 5 menit itu bisa banget ngembaliin energi kalian. Yang kedua, coba praktekin deh teknik relaksasi seperti meditasi atau pernafasan dalam. Ini tuh bisa bantu pikiran kalian lebih tenang dan otak nggak kecapean. Yang ketiga nih, pastikan tidur kalian cukup ya guys dan berkualitas. Tidur yang cukup itu penting banget untuk pemulihan tubuh dan otak. Dan yang terakhir, jangan lupa makan dengan baik. Pilih makanan yang bergizi, kaya akan protein, terus juga lemak yang sehat dan serat. Itu tuh bakal bantu kalian tetap energik sepanjang hari. Jadi itu dia guys, banyak hal yang bikin kita gampang capek ya, meskipun cuma duduk. Tapi tenang aja ya, semua itu bisa diatasin kok dengan pola hidup yang lebih sehat dan perhatian lebih ke tubuh dan pikiran kita. Semoga tips-tips jadi bermanfaat ya buat kalian semua. Kalau di sini kalian punya tips atau pengalaman lain soal cara ngurangin capek saat kerja atau sedang kondisi duduk yang sangat lama, langsung aja share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video-video Kamek selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Stay healthy, stay produktif, and jangan lupa untuk selalu dengerin tubuh kalian ya. Penting banget ya. See you guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.